Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas nama Appealing Group. Kami dari regional mengucapkan terima kasih untuk Masima Solution, khususnya yang diwakili dengan Mas Bambang di sini. Bapak Ibu, saat ini karena tema kita mobile marketing, jadi kebetulan kami juga dari Appealing memiliki sebuah solution yang memang bisa membantu untuk rekan-rekan yang memang melakukan mobile campaign gitu, khususnya juga untuk tim sales dan tim marketing. Ini saya perkenalkan juga untuk Appealing sendiri. Appealing adalah Asia Pacific Link. Kami sebuah grup. Kalau ditanya Appealing itu apa, singkatnya adalah Virtual Marketing Center. Backend kami ada di sistem application. Jadi kalau rekan-rekan mungkin kreatif timnya itu adalah designer, copywriter, tapi kalau kami, tim kreatif kami adalah software developer. Jadi kami memang dari awal lebih ke teknologi base sifatnya, tapi teknologi base yang memang mengadopt untuk marketing dan sales requirement. Jadi di sini objektifnya adalah kita memindahkan apa yang tadinya kita lakukan dengan manual itu ke mobile platform, objektif untuk mobile sales tools tersebut. Kemudian juga kita objektif di sini adalah bagaimana untuk memperoleh data secepat mungkin gitu. Jadi untuk real time lah. Dan juga kenapa kita nggak pakai web based lagi? Zamannya sekarang udah bergeser. Kalau untuk kepentingan orang sales team, mungkin mereka macet di jalan, ketemu klien sana sini gitu ya, susah gitu kalau semuanya harus buka laptop gitu. Nah sekarang ini zamannya tinggal se-easy gitu ya. Kita rata-rata pasti punya handphone gitu. Nah semua ini sama seperti rekan kami tadi dari Jaktis ya. Semuanya berarti lewat handphone gitu kan. Ya kami, nah cuman solusi yang kami tawarkan adalah berupa lebih ke sales aplikasi. Mungkin itu bedanya dengan Mas Bambang juga sih ya namanya. Jadi function menu yang dalam sistem application kita itu ada 5 grouping: learn, reward, sell, customer service, and lifestyle. Mobile sales tool kita ini juga bisa di customize gitu ya, misalnya dipakai sama tadi misalnya aku pinjem McD misalnya gitu ya, ya kita customize semua aplikasi di sini seperti semuanya milik McD gitu, semuanya milik si brand klien kita, ini bisa diganti-ganti. Jadi mobile sales tools kami di sini, kenapa learn adalah angle pertama yang kami presentasikan, karena biasanya kalau mobile sales tools itu biasanya hanya mementingkan reward. Sales itu nggak jauh-jauh dari reward and point gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita berikan ya melalui simple demo, simple system maksudku. Nah dengan learn ini kita bisa memfeeding para sales team kita dengan information terupdate, price terupdate, tips mungkin, tips untuk mendapatkan klien seperti ini misalnya gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa jalan di Android dan iPhone. Tadi dari sales tip, sales teknik gitu ya. Bahkan juga misalnya kita ada dalam materi video, kita bisa upload ke sini gitu. Mereka tinggal klik aja, klik tombol learn dan itu akan muncul. Jadi nanti ini layar handphonenya yang kelihatan seperti ini. Setelah mereka menginstall aplikasi kita dan kita berikan username dan password, ini langsung udah bisa running dengan masing-masing. Nah ini contoh pengaplikasian gitu ya. Kalau misalnya kita juga mau mensurvei, mana aja sih sales team kita nih yang pinter nih, mana aja yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah kita bisa men-test mereka gitu. Misalnya kita kasih pertanyaan ini, nah mereka bisa menjawab yang benar berapa gitu. Nah kalau misalnya, jadi kan kita bisa tahu tingkat pengetahuan mereka masing-masing sebenarnya secara langsung gitu. Jadi kita bisa pakai quiz dan ini bisa related juga kalau misalnya quiz ini mau diberikan point reward,
langsung juga bisa related nanti ada hasilnya di reward menu. Reward memang nggak bisa terlepaskan dari sales ya, dari sales dan marketing gitu ya. Lah ujung-ujungnya duit gitu. Kita mau jualan karena ujung-ujungnya insentifnya berapa sih kan gitu. Ya ini contohnya. Jadi kalau di menu reward nanti kelihatan berapa poin yang sudah mereka kumpulkan, berapa yang sudah mereka redeem gitu ya. Di sini juga ada statement, ada katalog. Katalog di situ misalnya berapa poin bisa ditukarkan dengan apa gitu. Kemudian juga setiap dia langsung misalnya mendapat poin, dia langsung up to date gitu, langsung real time. Jadi merekanya juga orang sales teamnya juga semangat gitu ya untuk jualan. Kalau jalur distribusi itu biasanya cukup riuh gitu ya. Kalau semuanya data management juga banyak gitu. Terus lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga cukup luas gitu ya. Sehingga kita bagaimana di sini untuk memanage sales rep kita dengan mengoptimasikan pipeline visibility gitu ya. Nah, dari mulai mereka kalau nanti lihat di situ kita klik sell, itu bisa ada membuat sebuah draft. Draft itu dalam pengertian ada sebuah transaksi. Kita tinggal isi transaksinya apa, kemudian siapa si pembelinya, kemudian nanti itu langsung masuk ke si approver. Si approver misalnya manager atau supervisornya, oh oke, transaksi ini di approve langsung. Begitu di approve, stagingnya udah langsung kelihatan nanti approve, atau misalnya bosnya nggak setuju nih. Jangan jual produknya ini. Kemudian mereka tinggal sudah terima reportnya, fail, transaksi Anda dibatalkan, seperti itu. Nah, jadi dari sini kelihatan clear deal, si salespersonnya tinggal ngisi, nggak capek-capek lagi ngisi, misalnya di report Excel, di apa gitu ya. Tapi ini udah semuanya, dia nggak perlu lagi pulang ke kantor harus buat report tersendiri lagi gitu. Sehingga semuanya dia di jalan pun dia sudah sambil bekerja gitu. Dan di sini kita tunjukkan backend workflow. Biasanya kalau untuk MNC client itu mereka sudah mengadopt marketing and sales tools application-nya itu dengan Salesforce. Jadi semua data salesnya semua udah pakai Salesforce. Dan sistem kami itu sudah bisa link, sudah terintegrated juga dengan Salesforce, jadi nggak usah ragu. Jadi istilahnya nggak capek lagi lah merubah-rubah segala sesuatunya gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kwitansi biasanya ya. Kalau dulu aku pernah, ini pengalaman pribadi, dulu handle HP untuk printer gitu ya. Kita kumpulin tuh bon-bon kwitansinya dari end user gitu ya. Kalau ini enggak, kita langsung foto aja. Kita langsung foto, kemudian nanti kan ada barcode-nya juga, dan itu barcode-nya bisa langsung dibaca sama sistem kita. Jadi manual kerjaannya memang sangat terbantu lah. Untuk menu sales di sini, yang kita capture adalah itu tadi employee image. Kenapa namanya image? Karena kita foto. Kemudian model, value code, quantity, invoice number, unit price. Ya, kita bisa tambahkan, ini bisa di customize lah, ini sekedar contoh. Kemudian juga kita ada kasih menu namanya customer service, sehingga ini menjadi penolong bagi orang salesnya. Misalnya dia butuh technical support gitu ya, technical supportnya juga misalkan tidak ada di Indonesia gitu ya, sehingga kita langsung klik, langsung terhubungkan dengan nomor telepon hotline-nya. Nah ini cara kerjanya. Jadi mereka bisa terdirect mau nelfon atau mau email gitu. Di sini ada menu lifestyle. Lifestyle ini bisa macam-macam sih. Tujuannya adalah sebenarnya entertain. Jadi kalau dari awal itu cukup serius menu-menunya, nah ini menu yang cukup fun lah kita berikan ke mereka. Dan ini juga kita bisa personalize message, seperti kalau sales team kita sedang ulang tahun atau anaknya lahir, happy birthday, untuk apa misalnya anniversary, happy anniversary, selamat lebaran, whatever, kita memberikan personal message kepada sales team kita gitu. Nah ini deployment-nya, workflow-nya. Jadi dari sales rep registration,
Jadi mereka akan kita akan sosialisasikan, oke, kita sekarang udah menggunakan mobile self-team, kemudian kita biasanya sebarkan informasi melalui email atau melalui apapun juga bisa. Mereka kita ajak untuk menginstall di handphonenya masing-masing, kemudian mereka secara unik kita akan kasih unique username and password. Mereka sendiri harus register di sini, register, kemudian mereka mendapatkan aplikasinya dan setiap hari mereka ada content delivery dan info-info ya. Apa yang I'm feeling over di sini adalah pertama untuk kemudahan dan sekali lagi real time-nya ini terjaga karena dengan sistem. Kemudian juga untuk menganalisa hasil sales team-nya juga lebih gampang tentunya untuk para tingkat manajer ke atas. Kemudian juga kita ada regional coverage dan local support, di mana istilahnya jangan khawatir. Ini terus terang ini adalah produk yang memang kami develop sendiri, gitu. Jadi tim kami ada di tim software developer kami ada di Vietnam dan di Singapura yang siap sedia, bahkan yang di Indonesia juga siap sedia untuk mensupport gitu kalau Bapak Ibu menggunakan service kami ini. Nah, jadi mobile self tools ini adalah salah satu layanan kami. Layanan kami sebenarnya secara keseluruhan ada dari event automation, channel assist, database assist, RSVP, dan markom promosi sebagai supporting. Nah, solution automation yang kita provide saat ini adalah kita punya sistem event automation dari mulai planner sampai post event semuanya dengan sistem, dan ini sangat membantu untuk Bapak dan Ibu yang sering mengadakan event. Kemudian juga kalau database printing system ini juga produk kita, solution yang kita buat langsung. Kemudian juga kita bermain di develop portal marketing sama sales portal. Nah, di sini saya hanya menambahkan satu slide lagi di sini. Jadi yang sistem tadi yang mendukung untuk mobile marketing dalam pengertian di sini, mobile marketing di sini sebenarnya deskripsinya mobile marketing kan semua program-program marketing, tapi dia yang bisa istilahnya bisa di drive dengan mobile gitu ya, dan semuanya membutuhkan real time. Dan dengan tool event automation ini juga bisa membantu para agensi atau para si event ownernya sendiri untuk memperoleh informasi-informasi yang terintegrasi dalam eventnya. Nah, di sini kami punya ada features dari venue resourcing, kemudian ini kami ada 200.000 venue di seluruh dunia yang sudah menjadi rekanan kami. Sehingga misalnya Ibu butuh ngadain event di Singapura gitu ya, kita nggak perlu lagi googling, cari-cari hotel by ini satu-satu gitu ya, tapi cukup kita udah punya rekomendasi tempat-tempat yang bagus-bagus untuk dipakai untuk event, dan begitu diklik nanti itu langsung keluar update informationnya. Jadi misalnya ada harga promonya langsung keluar gitu. Kemudian juga waktu kita membuat sebuah event itu biasanya kita juga nggak jauh-jauh dari budget gitu ya, ada budgetnya. Oke, kita drop budget 5M. 5M itu nanti kita grouping di sistem kami sudah ada grouping items-items yang biasanya diperlukan di sebuah event, misalnya food, beverage, collateral, production, whatever semua yang biasa di event. Event di sini adalah karena kita juga membuat sistem ini sudah mempertimbangkan eventnya berbagai macam tipe. Jadi dari conference yang besar banget gitu ya, sampai event-event seminar yang produk training seperti itu sudah ada di sini. Kemudian kita juga melakukan email campaign di sini dalam pengertian kita membuat EGM-nya, e-invitation-nya, kemudian kita memblastnya, dan tidak dibatasi dari kami mau berapa puluh ribu Bapak Ibu mau blast gitu. Itu tidak ada hubungannya dengan charge kami. Nah, kemudian event website kita juga akomodir untuk
ibu dan bapak yang mungkin tidak punya web developer sendiri, sehingga tinggal memasukkan konten. Kita punya ada 175 template dan format, sehingga sangat easy to use. Dan event website kita juga ini sama EDM udah tergabung dalam social media integration. Di sini ada LinkedIn, Facebook, Twitter, dan satu lagi sebenarnya Google+. Kemudian semuanya sudah terintegrasi dengan online registration. Oke, kalau misalnya mereka akan kita berikan 3 ID. Pertama adalah barcode code, kedua adalah QR code, dan yang ketiga adalah confirmation number. Sehingga sewaktu mereka datang ke event, mereka bisa tunjukkan email notification tersebut. Dan misalnya kita mau si tamu kita itu mendapatkan experience khusus gitu ya, mereka masukkan namanya. Oke, misalnya saya datang, saya masukkan nama saya, nomor confirmation saya, 1000. Langsung nanti muncul di sistem kita, hello, Elizabeth Tobing from FP-Link, welcome to bla 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 event. Langsung seperti itu, jadi sifatnya personalized. Kemudian juga untuk event-event yang membutuhkan accommodation dan flight, misalnya eventnya dari seluruh negara atau seluruh daerah di Indonesia, kita harus memanage hotel, memanage flight-nya mereka. Wah, kalau dikerjakan dengan manual, kebayang deh ribetnya. Nah, ini semua sudah terintegrasi sistem yang melakukannya, gitu. Dan kalau ada fee collection-nya, apalagi fee-nya itu misalnya nggak hanya satu single fee, tapi ada misalkan ada early bird, kemudian ada student fee, ada business fee, ada lagi group fee. Nah, kebayang kan ribetnya gitu. Kalau ini mereka dapat undangan, mereka tinggal klik mau apa. Kemudian juga ini related ke budget management kita nanti. Kemudian mobile app. Nah, karena ini mobile marketing, makanya saya juga share. Kalau apalagi yang istilahnya konser gitu ya. Kalau konser kan kadang-kadang yang ribuan orang gitu ya, kita pengen tahu, oke, parkingnya di mana, terus istilahnya tiket boxnya ada di mana, terus kita bisa ada kantinnya di mana, kayak gitu-gitu. Nah, sebaiknya itu menggunakan mobile app. Nah, standar dan ad hoc reporting kita punya lebih dari 100 report, dan ini semua reportnya secara real time, hanya butuh mengklik run report, udah reportnya langsung bisa di download. Dan reporting kita itu bisa juga multi-cross, misalnya kita minta mengkawinkan finance budget dikawinkan dengan variabel yang lain misalnya gitu ya. Nah, ini ada banyak variannya. Kemudian contact and member management. Di sini adalah kalau kita mau ngadain event, berarti kan penting sekali database. Nah, database itu nanti kita kelompok-kelompokkan. Misalkan mana yang VIP guest, mana yang regular guest. Nah, kalau VIP guest mungkin sebaiknya diundang oleh CEO-nya. Misalnya Mas Imang ada event gitu ya. Mungkin kalau yang undang misalnya Masima Solution Event misalnya gitu ya, tendernya, wah mungkin bisa nggak dibaca atau dianggap junk atau spam gitu ya oleh si penerima. Tapi misalkan langsung tendernya Mas Bambang atau Mbak Hani, wah langsung dibaca gitu ya, karena mereka menilainya sebagai personal yang undang gitu. Nah, itu kelebihan daripada sistem kita. Dan ini kontak atau member management ini itu tidak ada batasannya. Jadi misalnya satu event tapi pengundangnya ada 10 orang juga nggak apa-apa, ada 15 orang juga nggak apa-apa, itu bebas. Dan ini semua sudah terintegrasi dengan Salesforce dan Cisco Webex. Cuman kalau Cisco Webex di sini adalah kita mau event kita itu bisa dinikmati dengan orang-orang yang tidak datang melalui virtual atau web conference. Nah, kalau untuk layanan Cisco Webex itu memang ada additional fee. Jadi dari venue sourcing sampai contact management, kita hanya base kalau dibilang rate-nya tuh per registrasi, bukan rate berapa orang yang kita undang. Misalnya kita undang 10.000 orang, tapi ada yang registrasi 2.000, berarti yang kita charge adalah 2.000, seperti itu. Mungkin karena ini marketing gitu ya, berhubungan juga dengan database, jadi kita punya solusi itu yang bisa ada 3 step gitu ya.
Dan ini kita udah kerjakan hampir 1 juta database, lebih bahkan 1 juta lebih database, karena satu klien, kita handle satu klien itu bisa sampai 400.000 database yang mereka kasih ke kita untuk kita cleansing gitu ya, sehingga kita buat juga standardize-nya. Kenapa besar memang database-nya dari satu klien? Mungkin bertanya-tanya karena kami sifatnya regional. Jadi banyak sekali klien kami yang engage dengan kami itu langsung regional, jadi nggak satu-satu, nggak per satu negara gitu. Jadi kita ada step-nya adalah match dan grouping gitu ya. Dari sekian huge database itu kita lakukan multiple matching field, kemudian itu tadi ya, apply weightage for each field, kemudian kita merge company-nya, company information-nya, kita ambil misalnya ada duplicate data yang specify priority-nya seperti apa, correctness datanya seperti apa, kita combine semuanya data, kemudian kita bersama klien atas approval klien, kita buatkan sebuah master datanya. Oke, misalnya field database kita yang mana? Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan dari Epiling. Terima kasih rekan-rekan.